Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran bagi semua pemirsa Klavos. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Engkau akan memberikan kelimpahan bagi kami dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, mohon Roh Kudus terus menuntun dan menyertai kami. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan dalam 1 Tawarik pasal 17 ayatnya yang ke-16, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa ketika kita ada sampai saat ini semua adalah karena anugerah Tuhan bagi kehidupan kita. Oleh karena itu marilah kita belajar untuk terus mempercayai Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Artinya apa yang Dia telah berikan bagi kita, apa yang saudara dapatkan sampai hari ini, yakinlah itu semua adalah karena anugerah Tuhan bagi kehidupan saudara dan saya. Saya percaya kalau setiap kita orang percaya, membangun hidup kita, percaya sungguh pada Tuhan, pada janji-janjinya, maka apa yang kita percayai itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, saya percaya ketika kita terus percaya akan janji-janji Tuhan itu, maka kita akan mampu untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kita baca lewat bagian kebenaran firman Tuhan hari ini. Daud berkata bahwa kemudian duduklah ia, yaitu Daud, di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Ini merupakan satu ungkapan dari Daud bahwa dia melihat bagaimana Tuhan bekerja hebat dalam kehidupan keluarganya. Daud dapat melihat ketika dia melakukan segala aktivitasnya, Tuhan boleh memilih dia menjadi pemimpin, bahkan Tuhan boleh memberkati dia, dan juga bukan saja hidupnya, keluarganya semua diberkati oleh Tuhan. Bahkan dikatakan sampai keinginan Daud untuk membangun rumah Tuhan, di situ Tuhan bekerja. Tuhan tidak mau Daud membangunnya, tetapi dia katakan kelak anaknya Daud yang akan membangunnya. Saat Tuhan berbicara, Salomo belum ada saat itu, tetapi Allah begitu luar biasa karena Dia begitu mengasihi kehidupan Daud, sampai apa yang di belakang Daud yang akan terjadi semua dinyatakan Tuhan bagi Daud. Nah, inilah yang membuat Daud dapat bersyukur kepada Tuhan. Mengapa dia bersyukur? Karena dia dapat melihat janji-janji Tuhan itu ya dan amin dalam hidupnya. Pastikan perjalanan hidup saudara dan saya dalam seluruh kehidupan kita belajar untuk mempercayai janji Tuhan dalam hidup kita, karena ingat, janji Tuhan itu ya dan amin dalam hidup kita. Bangun percaya kita bahwa Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Tuhan itu tidak pernah tidak tepati janji. Apa yang Dia katakan, apa yang Dia firmankan pasti akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tugas kita hanya percaya kepada Dia. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap percaya kepadanya? Saudara harus membangun hidup saudara sungguh-sungguh kepada Tuhan. Membangun kehidupan saudara yang tidak saja sekedar menjalani perjalanan kehidupan kekristenan. Saudara hanya beribadah, hanya mendengarkan khotbah, hanya saudara membaca Alkitab. Tidak sekedar itu. Tetapi bagaimana engkau membangun hidupmu itu punya kerinduan untuk mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu yang membuat sehingga engkau bisa percaya kepada Tuhan. Yang kedua, berjalan di dalam setiap perkataan-perkataan firman Tuhan. Saya percaya kalau kita mau berjalan di setiap perkataan-perkataan firman Tuhan, maka kita akan melihat bahwa apa yang Dia katakan itu ya dan amin. Saudara, belajar dari kisah Daud ini. Pada akhir hidupnya Daud, waktu masa tuanya dia berkata, dahulu aku muda, sekarang aku sudah menjadi tua, tapi aku tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan Tuhan dan anak cucunya meminta-minta roti. Ini merupakan satu ungkapan kesaksian dari Daud. Dia melihat waktu dia masih muda sampai dia sudah menjadi tua, dia tidak pernah melihat Tuhan itu meninggalkan seluruh kehidupannya, karena dia hidup begitu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya percaya kalau saudara dan saya hidup demikian, maka kita akan bisa bersyukur seperti Daud bersyukur, dan kita akan bisa berkata bahwa janji Tuhan itu ya dan amin dalam hidup kita.
Mari pemirsa Klavos yang berbahagia, di hari-hari kita yang penuh dengan kesulitan ini, di hari-hari hidup kita yang penuh dengan masalah ini, jangan hidup jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Hiduplah jadi orang Kristen yang mau membangun hidup saudara sungguh-sungguh kepada Tuhan. Percaya janji-janji Tuhan, sehingga saya katakan engkau bisa melewati masa-masa sulitmu, engkau bisa melewati hal-hal yang membuat engkau tidak berkemenangan. Engkau bisa melewati semuanya itu dengan penuh kemenangan. Kiranya Tuhan memberkati kita, firman-Nya menjadi berkat bagi setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Ajari kami untuk terus mau mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh. Ajari kami untuk terus mau melihat karya-karya-Mu dalam hidup kami, sehingga kami akan terus hidup percaya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman Tuhan di hari ini. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua.